Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2018A. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikoanalisis. Judul yang saya ambil yaitu psikoanalisis pada tokoh utama di dalam novel Pria Terakhir karya Gusnaldi. Baik, langsung saja kita akan mengulas tentang novel terlebih dahulu. Menurut Rivi dalam Atmazaki tahun 2005, halaman 39 mengemukakan bahwa novel merupakan gambaran kehidupan nyata serta perilaku nyata pada saat novel itu ditulis. Dan menurut Atmazaki pula tahun 2005, halaman 40, novel berbentuk prosa yang lebih panjang dan kompleks daripada cerpen yang mengekspresikan sesuatu tentang kualitas atau nilai pengalaman manusia. Novel merupakan salah satu bentuk karya sastra yang memberi pikiran tentang permasalahan hidup yang digambarkan dengan bentuk tokoh dan karakter yang berbeda. Novel sering disebut sebagai roman. Roman di sini memiliki pengertian yaitu suatu cerita prosa yang fiktif tertentu yang melukiskan para tokoh, gerak serta adegan nyata yang representatif dalam suatu alur atau suatu keadaan yang agak kacau dan kusut. Novel mempunyai ciri bergantung pada tokoh, menyajikan lebih dari satu impresi, menyajikan lebih dari satu efek, serta menyajikan lebih dari satu emosi. Hal tersebut dikemukakan oleh Tarigan tahun 1991 halaman 164 sampai halaman 165. Sedangkan menurut Nurgiantoro tahun 2010 halaman 10 mengemukakan bahwa novel merupakan karya fiksi yang dibangun oleh unsur-unsur pembangun, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Novel juga diartikan sebagai suatu karangan berbentuk prosa yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang lain di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak, sifat, dan perilakunya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan dari pengertian para ahli di atas bahwa novel merupakan suatu karangan yang ditulis seperti prosa tetapi lebih panjang dan kompleks yang mengekspresikan pengalaman manusia yang di dalamnya terdapat alur dan beberapa konflik yang dibangun oleh unsur intrinsik dan ekstrinsik dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seorang yang memiliki watak, sifat, serta perilaku. Sekarang kita akan membahas tentang psikoanalisis. Sebelum psikoanalisis kita akan memahami apa itu psikologi. Psikologi atau masalah kejiwaan merupakan salah satu masalah yang sering dimasukkan pengarang dalam karyanya. Karena dalam psikologi mengkaji tentang perilaku tokoh. Perilaku tokoh seringkali menimbulkan banyak variasi dalam karya sastra, apalagi kepribadian tokoh yang bertentangan dengan kebiasaan masyarakat pada umumnya. Pengarang akan menjadikan perilaku yang menyimpang tersebut sebagai motivasi dalam menciptakan karyanya yang baru dan menjadikan karya itu sebagai karya yang memiliki nilai-nilai yang bisa dinikmati oleh pembaca. Menurut Semi, tahun 1993 halaman 79, pendekatan psikologis adalah pendekatan yang bertolak dari asumsi bahwa karya sastra selalu membahas tentang peristiwa kehidupan manusia. Manusia memperlihatkan perilaku yang beragam. Perilaku itu muncul dengan adanya interaksi dengan manusia lainnya. Bagian dari bidang psikologi adalah psikoanalisis. Psikoanalisis merupakan cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud sebagai fungsi dari perilaku psikologis manusia. Freud mengembangkan struktur kepribadian menjadi ID, ego, dan superego. Pendekatan psikologis menekankan analisis terhadap keseluruhan karya sastra, baik dari dalam maupun dari luar karya sastra, tetapi lebih ditekankan pada segi intrinsik, yaitu penokohan dan perwatakan. Di dalam analisis, perwatakan harus dicari tentang perilaku tokoh. Menurut Semi, tahun 1993 halaman 79, contoh dari permasalahan psikologi adalah adanya hubungan sesama jenis yang banyak dilakukan pada saat sekarang dalam masyarakat sekarang. Sigmund Freud memiliki konsep utama teori psikoanalisa. Yang pertama yaitu struktur kepribadian. Struktur kepribadian terdiri dari ID, ego, dan superego.
Kemudian yang kedua yaitu pandangan tentang sifat manusia pesimistik. Yang ketiga, kesadaran dan ketidaksadaran. Yang keempat, kecemasan neurotik. Yang kelima, mekanisme pertahanan ego. Yang keenam, perkembangan kepribadian, pembentukan kepribadian seseorang. Yang ketujuh, fase oral. Yang kedelapan, fase anal. Yang kesembilan, fase falik. Yang kesepuluh, fase laten. Yang kesebelas, fase genital. Dan sekarang saya akan mengulas tentang analisis pada novel Pria Terakhir karya Gusnaldi. Di sini saya mengambil tokoh utama dalam psikologinya. Dalam novel Pria Terakhir karya Gusnaldi ada banyak tokoh yang ditampilkan, akan tetapi dalam penelitian ini saya hanya memfokuskan pada tokoh utama. Kepribadian tokoh utama dari aspek ID. Aspek ID merupakan sistem original dalam jiwa. Dari aspek inilah tumbuh kedua aspek lain. Aspek ID berisikan hal-hal yang dibawa sejak lahir atau unsur-unsur biologis. Fungsi aspek ID adalah berpegang kepada prinsip, yaitu kenikmatan. Kenikmatan mencari keenakan dan menghindari dari ketidakenakan. Bobby. Di sini Bobby adalah orang yang paling banyak diceritakan dalam novel Pria Terakhir. Tokoh Bobby merupakan seorang yang lahir dengan kekurangan. Kekurangan tokoh Bobby terdapat pada pribadinya yang lebih banyak pribadi feminimnya dibandingkan seorang laki-laki pada umumnya. Kebahagiaan yang didambakannya belum didapat pada istrinya dan sampai akhirnya Bobby memutuskan untuk bercerai. Semenjak bercerai dengan istrinya, Bobby kembali merasakan ada yang kurang dalam hidupnya. Kekurangan itu terus mengisi hari-hari Bobby yang sepi. Kesepian itu terus berlanjut dan suatu malam Bobby mendapat mimpi yang membawa perubahan besar dari diri Bobby. Terlihat pada kutipan, mimpi itu telah mengubah cara berpikir Bobby dalam memandang hidupnya. Ya benar, mimpi itu seolah membangkitkan sesuatu yang lama dikubur dan ditutup rapat-rapat. Mimpi itu adalah jawaban dari ketidakbahagiaannya selama ini. Mungkin itulah yang sebenarnya ia cari selama ini. Apa yang ia inginkan dan menjadikannya lari dari kenyataan dunia. Kutipan dari novel Pria Terakhir halaman 18. Kutipan tersebut menggambarkan aspek ID, yaitu dengan adanya mimpi yang telah merubah hidup Bobby. Aspek ID berisikan dunia batin dan tidak berhubungan langsung dengan dunia objektif. Mimpi adalah dunia yang tidak berhubungan dengan dunia objektif. Semenjak itu, Bobby mengalami permasalahan yang berhubungan dengan percintaan yang tidak lazim. Bobby adalah pria yang feminim yang mengharapkan seorang pria yang bisa memberinya kedamaian dan tidak pernah didapatkannya dari wanita manapun. Bobby tidak tertarik dengan wanita yang cantik dan lebih memilih mencari tahu tentang mimpi yang mengganggunya. Seperti pada kutipan, tapi siapa pria itu? Mengapa aku sangat antusias mencarinya? Apa yang Bobby telah bercerai dengan istrinya karena tidak merasa cocok? Selain itu, Bobby juga ingin memberitahu Didi kenyataan yang sebenarnya. Terlihat pada kutipan, Aku sudah bisa baik-baik dengan mantan istriku, Di, jawab Bobby tanpa basa-basi. Aku dan dia tidak ada kecocokan lagi. Ada banyak perbedaan di antara kami dan tidak ada jalan keluarnya, Di. Kutipan pada novel Pria Terakhir halaman 46. Kutipan tersebut menjelaskan aspek ID yang ada pada diri tokoh, yaitu adanya perasaan tidak nyaman yang dirasakan tokoh Bobby ketika bersama istrinya. Perasaan itu timbul karena adanya dorongan dari ID. Bobby tidak menemukan kebahagiaan bersama istrinya. Hal itu membuat Bobby memutuskan untuk bercerai secara baik-baik dengan istrinya. Kedua, yaitu kepribadian tokoh utama dari aspek ego. Aspek ego adalah aspek psikologis yang timbul karena organisme untuk berhubungan timbal balik dengan kenyataan dan realitasnya. Aspek ego dalam novel Pria Terakhir terlihat ketika tokoh Bobby berusaha untuk menyatakan perasaannya pada Didi. Walaupun hati kecil
walaupun hati kecilnya mengatakan Didi adalah pria sejati yang tidak menginginkan pria sebagai pendampingnya, Bobby tahu kalau Didi adalah pria sejati yang sangat membenci gay. Didi juga mempunyai keluarga yang utuh, jadi sulit bagi Bobby untuk mendekati Didi. Banyak perbedaan di antara keduanya, seperti pada kutipan, gak mungkin. Mungkin Didi adalah seorang pria sejati dan tidak mungkin menaruh perasaan khusus padanya. Di mata Bobby, Didi justru tipe pria yang membenci laki-laki gay. Jadi mana mungkin Didi menyukainya? Kutipan dari novel Pria Terakhir, halaman 65. Kutipan tersebut menggambarkan aspek ego, yaitu adanya keraguan yang dimiliki tokoh Bobby untuk menyatakan perasaannya pada seorang pria. Sikap Bobby masih berpedoman pada realitas yang ada. Realitas adalah unsur-unsur yang terdapat pada aspek ego. Selain realitas, ego juga bisa menjembatani antara dorongan ID dengan dorongan dari luar individu. Realitas yang terlihat tokoh Bobby adalah Bobby tidak yakin Didi bisa mencintainya, sedangkan dia telah mempunyai istri dan anak. Bobby juga beranggapan bahwa Didi adalah laki-laki sejati yang tidak menyukai sesama jenis. Perasaan Bobby yang meragukan Didi tidak menyukai sesama jenis sekarang telah berubah. Tanpa disangka-sangka, Didi telah berubah. Dia telah menerima sahabatnya. Kedekatan mereka semakin intim dan tidak dapat dipisahkan lagi. Dia tidak mau hanya karena hubungan mereka, rumah tangga Didi jadi berantakan. Bobby masih menginginkan Didi untuk selalu bersikap adil pada istri dan anak-anaknya. Walaupun dia sangat mencintai Didi, hal itu terbukti dari kutipan di bawah ini. Didi, kamu harus tetap berlaku adil sama istrimu. Aku sama sekali tidak menginginkan keluargamu hancur hanya karena kehadiranku dalam hidupmu. Aku selalu berdoa agar keluargamu utuh, seutuh hatiku untuk kamu, sayang. Percayalah Didi, aku manusia dewasa. Aku punya cara berpikir yang berbeda, bukan seperti remaja yang baru mengenal cinta. Kutipan novel Pria Terakhir, halaman 134. Kutipan tersebut menjelaskan aspek ego yang terlihat dari sikap Bobby yang masih menginginkan rumah tangga Didi utuh. Sikap Bobby seperti itu masih berpegang pada realitas. Hubungan Bobby dengan Didi tidak bersifat realitas atau tidak sesuai dengan norma, adat maupun agama yang ada di Indonesia. Namun, Bobby masih bisa mengusahakan keutuhan rumah tangga Didi. Adanya sikap Bobby yang demikian, maka masih ada aspek ego dalam diri Bobby, walaupun sedikit. Bobby juga tidak mau orang lain menderita akibat dari perilakunya yang tidak sama dengan orang lain. Kemudian, kepribadian tokoh utama dari aspek superego. Aspek superego mempunyai fungsi menentukan suatu apakah benar atau salah, pantas atau tidak, susila atau asusila. Dengan demikian, sesuai dengan masyarakat, fungsi pokok superego adalah: yang pertama, merintangi impuls-impuls ID, terutama impuls seksual. Yang kedua, mendorong ego untuk mengejar hal-hal yang moralitas. Dan yang ketiga, mengejar kesempurnaan. Kepribadian tokoh utama dari aspek superego terlihat dari bagaimana tokoh Bobby mencari alasan untuk memutuskan teman kencannya yang bernama Hari. Bobby mempertimbangkan keadaannya dengan Hari yang seorang pengusaha sukses yang telah memiliki istri. Bobby tidak ingin kalau orang menganggapnya memanfaatkan Hari yang memiliki karir yang bagus. Maka Bobby menginginkan hubungannya yang terjadi bersama teman pria yang bernama Hari putus dengan cara yang baik. Hari yang selama ini mencintainya dengan tulus. Hari juga memiliki kepribadian yang baik. Bobby juga tidak ingin berhubungan yang terjalin antara dia dan Hari disangkut pautkan dengan pekerjaan yang dia dapat sekarang, karena Hari adalah pria yang sukses dan mempunyai karir yang bagus. Seperti pada kutipan, aku tidak ingin orang itu berprasangka buruk. Aku takut mereka akan berpikir kesuksesan yang kuraih adalah hubungannya bersama kamu. Orang lain pasti akan beranggapan kamu telah mendukungku secara finansial, atau mungkin malah mengira aku sudah mendompleng kesuksesan kamu. Apa kamu nggak kasihan melihat aku? Aku tak ingin orang-orang yang tadinya melihatku bekerja banting tulang berbalik mencemooh.
Mereka akan mencibiri kalau tahu kalau kita pacaran, ucap Bobby dengan nada tinggi. Dalam kutipan novel Pria Terakhir halaman 52. Dari kutipan tersebut terdapat aspek superego yang ada dalam diri tokoh utama yang bernama Bobby. Aspek superego bisa dilihat dari kutipan yang mengatakan Bobby ingin putus dengan Hari yang memiliki karir yang bagus. Bobby tidak ingin orang lain berhubungan dengan kedekatan antara dia dan Hari. Disangkut pautkan dengan karir yang didapat Bobby sekarang, sikap seperti itu menjelaskan bahwa Bobby masih bisa membedakan mana yang baik untuknya dan mana yang tidak baik untuk dirinya. Bobby juga menolak cinta Hari dengan tulus dan halus karena dia tidak pernah mencintai pria tersebut. Pria yang dicintainya selama ini adalah Didi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah berpartisipasi untuk melihat video keterangan tentang psikoanalisis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.